Jadi di dalam hidup ini kita punya skala prioritas. Artinya ini kan bisa saya hold ya, wawancara tadi kan bisa saya hold untuk sementara. Tapi telepon dia, kalau saya tidak angkat, satu, saya takut dia kecewa. Takutnya dia menggunakan HP lagi, terus HP-nya itu mungkin dipergunakan oleh yang lain untuk telepon yang lain. Jadi di saat dia telepon harus terlebih dahulu saya angkat teleponnya. Walaupun dia cuma nanya sesuatu yang tidak terlalu penting. Tapi di saat saya bisa angkat teleponnya kan pasti ada kebahagiaan seorang anak. Dia telepon bisa diterima. Saya pikir itu kan yang terpenting. Jadi bukan ada sesuatu, tidak ada sesuatu, tapi bagaimana kita mencoba melakukan skala prioritas. Dia tidak punya HP, dia tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun juga melalui alat komunikasi. Tapi di saat dia menggunakan alat komunikasi berarti dia meminjam dengan rumah istimewa tersebut. Nah, kalau memang dari rumah istimewa dia nelpon kepada saya, kan kasihan kalau nggak saya angkat. Jadi saya angkat sebentar, walaupun tidak lama. Biasa dia sering nelpon itu sering. Nah, Bang, terakhir kapan Bang Niki ketemu sama LM, Bang? Kemarin, 2 hari yang lalu saya sama dia. Hari apa? Hari Minggu saya ketemu. Sabtu saya ketemu, Minggu ketemu lagi. Ya lagi kebetulan tidak jauh dari saya. Jadi tidak jauh dari rumah saya jalan-jalan. Dia anak saya juga, seperti anak sendiri kan. Saya jalan-jalan ke sana, ngobrol, tawa-tawa. Gak ada masalah. Berarti Abang udah seperti ibaratnya sosok om ya Bang bagi Laura. Dikategorikan seperti itu. Emang dari kecil kan saya mau kenal dia. Dia masih kecil kan saya sudah kenal dia. Jadi dia mungkin menganggap saya omnya berarti Ami dia manggilnya. Ya udah. Makanya kalau di saat seperti itu dia telepon, kalau nggak kita angkat, saya takut lu kenapa nggak mau diangkat gitu. Karena nggak gampang bisa menggunakan alat komunikasi di tempat istimewa tersebut, karena itu kan memang dibatasi, bukan dilarang tapi dibatasi. Jadi tapi boleh berkomunikasi, nggak ada masalah. Tapi kalau Abang nasihatin Laura apa aja gitu, Laura selalu dengar berarti ya Bang ya? Karena ya kita jadi nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol santai-santai, tidak pernah saya membahas urusan hukum, saya membahas urusan kemanusiaan, urusan ibadah dan seterusnya. Tapi Bang, Laura kan tidak mengetahui kan berita-berita tentang ibunya Bang? Gak ada apa-apa dia, nggak ada. Saya nggak tahu ya kalau dia lihat-lihat di media sosial. Saya nggak nanya-nanya seperti itulah. Dan Laura juga tidak bicara dengan Abang bertanya gitu? Enggak, kita bahas-bahas apa ya kemarin itu. Sambil ketawa-ketawa aja dia. Persiapan mau Ramadan ini gimana gitu. Itu aja yang kita bahas. Terkait dengan statement dari pihaknya Fadel bahwa benar ada uang yang dibilang 800 juta itu ternyata nggak 800 juta kok, tapi di bawah itu jauh dan itu dipakai untuk keperluan Laura sendiri. Tanggapan Abang sendiri gimana Bang? Berarti benar dong yang selama ini. Saya tidak mau menilai uangnya, saya hanya menilai kebenarannya. Yang selama ini disangkal dan seterusnya, dianggap bikin sial dan seterusnya, terbukti bahwa justru ada uangnya seorang anak kecil, ada dikelola. Itu saja, saya nggak akan membahas nilainya, tapi saya mau mencoba membahas tentang kejujuran dan kebenaran. Kejujuran itu penting dalam hidup, kebenaran itu penting supaya kita itu tegak lurus dalam menjalani kehidupan. Itu adalah pengakuan dan itu adalah sebuah petunjuk, bukti adanya sebuah kebenaran apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani yang selama ini. Soal nilai saya tidak mencampuri karena itu persoalan lain, tapi yang terpenting apa yang disampaikan Nikita Mirzani itu benar. Dan itu sudah dijawab sendiri yang selama ini selalu dibantah. Itu saja yang terpenting, dan Anda bisa menilai bagaimana seseorang bisa membantah tiba-tiba sekarang membenarkan. Anda bisa melihat seperti itu ya. Bang, soal uang tadi Bang, apakah akan ada sikap dari Nikita Mirzani nggak sih Bang terhadap statement kemarin itu?
Kalau itu nanti tanya ya. Saya pikir sebentar lagi bulan puasa kita ibadah saja dulu ya. Saya nggak mau nanggapin itu. Dia dalam keadaan sehat, alhamdulillah sehat-sehat walafiat seperti itu. Artinya dari pihak Niki sendiri sampai bulan puasa ini tidak akan membuat laporan atau apa ya? Enggak, dia mau ibadah saja lah ya. Kita mau ibadah semua, tapi hal-hal yang sudah terjadi kalau memang ada proses yang harus kita lalui, kita harus laksanakan.